Aku kan bukan yang kecanduan, terus bukan yang kayak ngalamin apa sih yang kayak orang teler gitu kan, aku nggak begitu gitu. Ada yang ngasih, aku nyoba kayak gitu, ada yang ngasih aku jadi nyoba kan, itu karena kebodohan gue sendiri kan, jadi karena menurut aku itu luar biasa. Apa? Gue nggak pernah nangis kayak gini nih padahal. Thank you. I bet you'd stick your head in fire. Just maybe you are too stupid to realize you got a demon sticking in your Hai guys, ketemu lagi di kontennya Maya ALLU TV. Huha. Bersama gitu ya? TV. Huha. Oke. Ini kalau Huha yang ngomong Reza kan pasti enak nih. Coba lo kan kenceng banget tuh. Oke, Maya and ALLU TV. Huha. Kan? Ya gitu. Huha. Suaranya luar biasa, dia adalah diva. Diva yang luar biasa, yang benar-benar hari itu karyanya meledak dan bagus banget. Dan kita ini kenal dari zaman kuliah. Dari zaman dia masih Backstreet, kuliah gitu ya? di UI, Iya, Backstreet iya. sama Ya udahlah ya. ya udahlah ya, tapi pokoknya kita kenal dari zaman dulu. Iya. Udah lama. Iya. Jadi pada saat gue dihubungin dikasih tahu, Maya mau, gue pengen banget. Welcome banget. Jadi aku belum pernah ikutan podcast siapapun, jadi you are the first. Oh iya, thank you. Nah, kalau kita membahas Sorong Reza ini perjalanan hidupnya luar biasa banget ya. Bahkan mungkin aku pernah mengundang anaknya, salah satu anaknya Alia, pernah juga ngobrol di podcastnya Maya ALLU TV dan tuh bagus banget Res. Karena anak lo tuh dibilang anak yang kecil tapi pemikiran udah dewasa, Masya Allah banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan dia bilang begini, sesalah-salahnya ibuku, aku tetap mencintai ibu kandungku karena dia adalah ibuku. Wah, itu luar biasa tuh, aku merinding denger dia ngomong kayak gitu. Karena banyak orang-orang yang traumatik terhadap kehidupan tapi malah nggak deket sama orang tuanya. Iya, justru memang benar. Ya, aku sangat beruntung punya anak-anak tuh, mereka Zawa, Alia. Justru dengan kemarin ada kejadian ya bertubi-tubi gitu ya. Terus ada kejadian seperti itu, aku mengalami keterpurukan lah bisa dibilang. Tapi justru bikin kita makin terikat satu sama lain, makin dekat gitu. Iya. Itu sih memang. Jadi alhamdulillah banget. Bahkan kan tahun lalu pas hari ibu dia nelfon aku waktu aku di Lido. Ibu, aku udah kirim, ntar ibu nonton ya gitu. Dia bikin single khusus buat pertama mengenal cinta. Gue mewek mulu waktu itu. Nonton nangis mulu aku, tapi alhamdulillah Anak lo Masya Allah luar banget. biasa. Dan aku dan netizennya Maya ALLU TV juga banyak yang amazed dengan dia ya, karena kan dia ya itu tadi anak sekecil itu tapi pemikirannya sudah sungguh sangat dewasa ya, mungkin karena dia juga tertempa dengan kehidupan yang luar biasa ya gitu. Ya betul. Nah kalau misalnya kita mau flashback lagi sedikit ya guys, Reza ini kan lu kan di kehidupannya kan tinggi, tiba-tiba jatuh, bangun, sekarang bangun lagi, udah seger nih sekarang. Titik terendah lo apa? Titik terendah Pada saat kemarin itu yang di sekolahin itu. Aku merasa terendahnya ada di sini adalah bahwa yang membuat aku merasa titik terendah itu adalah bahwa aku membuat sedih, membuat sakit keluarga aku, anak-anakku itu. Gitu ya. Itu terendah tuh. Jadi aduh itu terendah sekali karena aku terus karena kebodohanku gitu ya, karena ya itu saat itu. Terus lo dari rendah itu pada akhirnya lo bisa sekarang bangkit karena dukungan keluarga dan cinta dari keluarga itu lagi. Mereka luar biasa. Jadi anak-anak aku begitu, adik-adik aku, terus orang tua aku, Musya. Nah itu aku tuh nggak mau teleponan sama Musya dari kejadian. Terus, kenapa itu? Takut nangis. Takut nangis. Takut nangis itu. Terus jadi berbulan-bulan. Musya tuh ibunya Reza. Oh ya, Musya ibu. Hai Musya. Iya itu. Jadi jadi aku tuh takut
takut menyakiti. Pasti Oh, nangis, nangis, iya. gitu kan, pasti aduh udah nggak bisa kontrol jadinya. Dan adik-adikku juga tahu itu, jadi terus salam dari Mus, ya salam juga buat Mus, jadi kayak gitu. Anak-anakku jadi kan selama aku di Lido, aku kan di Lido ya, lagi di sana tuh kita tuh karena kita nggak bisa divisit karena corona, tapi kita video call terus. Jadinya aku tuh cuman tetap masih aku rutin video call sama anak seminggu tuh 2-3 kali sama keluarga ini. Tapi sama Musya tuh aku masih belum berani berbulan-bulan karena aku pasti nangis. Ini luar biasa banget, Mus tuh ngirim surat. Wow. Ntar gue nangis nih. Tapi intinya suratnya tuh indah banget. Aduh, coba kalau nanti gue gak keberatan sih, nanti gue bisa fotoin, gue kirim ke lo, jadi biar bisa dibaca. Karena menurut aku itu luar biasa. Gue gak pernah nangis kayak gini nih padahal. Sorry. Thank you. Cuman lo nih yang bisa bikin gue kayak gini. Jadi terendah doang. Aduh, cuman lo nih, cuman sama lo gue mau begini. Terus karena indah banget itu tulisannya, dan bahkan waktu itu di sana di Lido itu aku kasih baca semua yang teman-teman aku di sana. Kata-kata apa yang indah banget dari Oh, seorang itu ibu? rata-rata indah. Nanti bisa pokoknya gimana beliau tuh sangat menenangkan dan membuat aku tuh makin jadi bangkit, Kuat, gimana sih, makin kuat gitu saat itu. Memang selama lagi di sana pun gini, bagaimana? Kita bukan kriminal. Cuman kita memiliki ya kan, dan kita bukan orang yang ada sih. Aku ditanya, waktu lagi di sana gimana? Ditanya sama siapa? Kayak Muji, lucu di adenya Aji. Reza, gimana waktu di sana? Apakah kamu begitu-gitu? Enggak, emangnya aku orang yang Aku pernah sih ke Lido itu, tempatnya kan enak ya. Enak banget. Jadi Dingin kayak gitu ya. betul. Enggak, aku enggak begitu karena aku kan bukan yang kecanduan, terus bukan yang kayak ngalamin yang kayak orang teler gitu kan, aku enggak begitu gitu. Cuman kita gini-gini, oh gitu. Nah, terus di sana jadi benar-benar masa yang itu benar-benar tafakur total lah. Aku di sana bertafakur, jadi benar-benar bisa ibadah juga ya, karena udah nggak ada lain, nggak ada bukan, kerjanya di sana ya beribadah terus aja gitu kan. Nah di situ jadi tapi nggak sampai dicebur-ceburin gitu kan? lo nggak pernah, nggak ada. Kalau aku dengar yang di mana kan sampai dicebur-ceburin. Nah kan gitu itu makanya tadi nggak ada sama sekali, nggak ada, beda. Dilakukan enak aja gitu ya. Enak banget. Nah, tadi gue bingung ya, kan lo bilang di video call. Kalau misalnya orang lagi di rehab itu kan, kan nggak, tadi karena pandemi nggak boleh di visit. Iya. Terus lo boleh video call. Kan mestinya kan nggak boleh pegang handphone. Emang aku nggak megang handphone, aku nggak megang. Itu difasilitasi. Oke. Kita semua tuh gini, biar pada tahu ya masuk rehab ini, supaya juga orang-orang juga siapa tahu mereka ingin masuk rehab, karena rehab ini masuk BNN, aku kan di BNN Lido, itu free, itu tidak ada pemungutan biaya sama sekali. Jadi siapapun yang mengalami ingin menjalani pemulihan, kita nyebutnya pemulihan di sana, itu waktu kemarin itu kita cuma diminta untuk swab gitu kan, terus udah saya masuk sana dan dikasih konselor satu, setiap orang dapat konselor. Nah, buat kita konsul, buat dia merhatiin kita segala macam gitu, seperti ini. Terus dan dia juga yang bertanggung jawab untuk itu tadi memfasilitasi, dengan handphone itu untuk ya. handphone, untuk kita berhubungan Video dengan call keluarga, video call kayak gitu. Alhamdulillah saya punya konselor tuh asik banget gitu ya. Makanya dia juga beli namanya Sister Sonya. Hai, kalau nonton Hai, Sister Sonya di Lido gitu. Nah dia tuh asik banget orangnya. Nah dia jadi teh nggak mau ngubungin gitu, suka gitu. Jadi alhamdulillah asik ya gitu di sana. Terus udah gitu di sana juga kita tuh benar-benar dimanusiakan, terus dituntun, dibuka kita. Ini loh, apa sih, kan kita suka ngerasa dipulihkan lah ya pokoknya. Nah kan soalnya gini, emang kan gue nggak edik kok gitu, gue nggak edik, orang gue cuma nyoba sekali-kali doang, gue gini sama enggak, tapi di situ terus dibuka kenapa disebut edik gitu, adalah gini zat dopamin gitu, terus udah gitu, kenapa itu di otak tuh apa efeknya. Nah, itu membuka kita, akhirnya kita belajar kan, jadi tahu oke. Jadi sama misalnya kayak
kopi, kita seneng banget Iya, ngopi, iya, itu juga iya. termasuk edik gitu kan. Nah atau apa macam-macam yang datang ke situ tuh bukan hanya karena edik, ada juga yang karena attitude problem. Iya, iya, Itu dimasukin sama keluarganya ke situ. Oke. Ada gitu. Jadi memang kita dituntut untuk bagaimana kita bisa berempati dan juga kita mengontrol tindakan kita itu satu sama lain karena kan komunitas itu, jadi komunitas pemulihannya secara komunitas. Iya, Jadi iya. satu sama lain, sistemnya memang bagus sih. Memang kalau misalnya kita di dalam keluarga kita yang ada yang memang sedang ketergantungan, Struggling gitu ya, atau mereka sedang struggling, struggling. yang kayaknya disembuhin susah. Lebih baik memang kita Betul. berkoordinasi dengan Benar, tempat rehab untuk mengirimkan keluarga kita. Tentunya harus mau ya gitu. Harus mau, iya. Dan jangan itu hal yang memalukan. Iya, karena dan itu enggak. mereka sedang membutuhkan pertolongan. Betul, ya? betul, Gitu betul kan. sekali, dan karena banyak yang suka rela datang, Iya, iya. diantarin keluarganya, terus ada yang suami istri juga ada, gitu mereka. Jadi saya di situ belajar gitu, oh iya gitu, ternyata ini nih. Saya senang benar di sini bisa mensosialisasikan ke siapapun juga Iya, gitu iya, ya. Dan juga jangan malu karena di situ tuh kita benar-benar kita akan tahu bahwa ini bukan suatu hal yang memalukan, bukan, tapi ini kita bisa diatasi dan itu memang luar biasa terjadi perubahan secara ini itu memang mereka sistemnya bagus banget gitu. Ayo coba guys, kalau seandainya nasi itu adiksi kita terhadap Nah, nasi, itu. bisa nggak dilepasin dari nasi? Iya, sebenarnya itu juga termasuk ini, makanya kan kayak gitu itu karena sudah jadi Sudah menjadi ada kebiasaan, jadi kebiasaan. ya. Nah makanya edik itu bukan untuk kesembuhan tapi kepulihan. Jadi dipulihkan bukan untuk disembuhkan. Iya, iya. Karena sama seperti kayak kita suka Kopi. suka makan nasi. Tapi ternyata nih kita nggak bagus nih makan kopi karena kalau minum kopi karena kita minum kopi ternyata jantung kita bagus. Bisa Iya, aja iya, gitu iya. direhab atau dipulihkan itu. Kayak Nah. nasi putih, glukosanya tinggi. Tinggi, gitu. iya kayak gitu gimana. Nah, karena di sana kan disediain psikolog, Iya, iya. kemudian psikiater. Nah, lo di sana kan ada seminar, Yes. ada ibadah, Betul. ada apalagi pokoknya Olahraga, terus psikolog, assessment, assessment, terus udah gitu kita konsultasi sama psikolog dan psikiater setiap berjangka selalu gitu teratur gimana, terus tidur kita diatur, makan kita diatur, pokoknya kesehatannya. Tapi gak ada yang baris-baris kan? Hah? Hormat pada bendera. Zaman SMA kita jam 12 yang dihukumnya begini, Bos. Enggak sih. Cuman waktu lagi ulang tahun kemerdekaan, kita di sana ada acara-acara juga bikin makan apa. kerupuk gitu nggak? Enggak, karena lagi pandemi kita Oh, jadi nggak iya, bisa iya, iya, nggak iya, bisa iya. tahu. Tapi kalau itu saat itu tidak pandemi, kita tidak sedang pandemi diceritain di sana ya seru, ada lomba di antara rumah-rumah kita tuh kan jadi di rumah-rumah House of Light, kalau perempuan Iya, tuh iya. House of Light. Jadi ada beberapa rumah karena kan kalau di Lido itu terbesar se Asia Tenggara. Iya, aku pernah kesana sih dulu. Pernah kesana, Pernah enak saya pernah iya. visit kesana. Pernah dulu. visit kan, Iya. iya. Terus kita kayak masuk asrama aja. Iya, iya. Kita kayak masuk asrama. Jadi dan mungkin ini juga mumpung lagi di sini ngobrol, aku tuh misalnya karena ada yang nanya, apa kamu ngerasain malam-malam kayak mungkin sangka-sakau gitu. Aku tuh nggak ngalamin hal itu semua karena memang aku kan bukan pecandu seperti itu gitu ya, enggak. Nah terus cuman kebodohan aku aja, aku mencoba jadi begitu gitu Iya, kan, iya, tapi iya. aku nggak ngalamin seperti itu. Dan di sana kita tuh benar-benar kita dikasih counselor, terus kita di sana kan lembaga kesehatan ya, semuanya komplit Mai. Jadi bisa USG, dokter gigi, terus fisioterapi, mereka mau di ronsen, dokter gizi, dokter ini, dokter itu ada semua di sana. Jadi ya udah di sana asik-asik menyehatkan diri, asik-asik nanti gue ke klinik, gue kesini deh gitu minggu ini gitu. Jadi Berarti isinya cuma ibadah, olahraga terus belajar sama Iya. jadi pengetahuan seminar-seminar tentang macam-macam tentang apa sih adiksi, terus bagaimana membina hubungan sehat gitu, membina hubungan sehat dan macam-macam itu memang banyak manfaatnya. Dan kita ada ustazah yang selalu ngasih jadi kayak masuk pesantren juga. Iya, iya, gitu. iya, Lucu sih, terus kita kayak masuk kuliah karena kita bikin makalah, nulis apa kayak gitu. Jadi seru di sana. Nah, menurut lo ya, Mm-mm. kan kita nggak pernah ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa ya. Catat sekali lagi. Semua orang pasti pernah mengalami namanya di fase terendah dan juga tertinggi ya kan. Menurut lo kalau misalnya lo bisa kemarin jatuh itu, apakah karena ada pergaulan yang salah atau emang diri kita sendiri yang ada kebodohan dalam diri kita sendiri? Ada kebodohan dalam diri kita Bukan sendiri. karena pergaulan Kalau aku ya, Heeh. aku karena kebodohan diri aku. Jadi Gitu loh. Karena pesan kepada netizen gue adalah kita harus cermat, kita harus smart, kita harus benar-benar membuka mata kita sebelum melangkah gitu. Jadi memang harus hati-hati itu. Terus udah gitu kalau salah pergaulan, memang di situ banyak juga yang karena salah pergaulan gitu. Iya, iya. Kalau aku merasa ini karena kebodohan aku.
karena kebodohan aku. Karena aku memang bukan yang, mungkin ada yang macam-macam orang yang mengalami adiksi, kita sebut adiksi, terus adiksi mereka tuh sampai yang tingkatannya macam-macam ya di situ tuh. Dan aku sampai amazed, sampai begitu. Jadi sampai ada yang memang karena pergaulan mereka, lingkungan mereka begitu semua. Aku enggak, aku cuman karena ada yang ngasih, aku nyoba kayak gitu. Ada yang ngasih, aku jadi nyoba kan. Itu karena kebodohan gue sendiri kan jadinya lebih. Jadi tapi aku pun tidak berada di lingkungan pecandu, tidak gitu. Tapi ini masing-masing punya. Jadi memang pergaulan juga harus hati-hati. Kalau dalam kasusnya aku kebodohan, jadi kita mungkin jangan memandang sesuatu tuh baik. Aku tuh terlalu naif gitu. Naif dari dulu naif. Itu jadi apa ya? Jadi ya itu kita tuh nggak boleh terlalu naif. Memang kita harus punya penyaring lah gitu. Kayak gitu Mike gitu. Jadi aku tuh seneng banget bisa ngobrol sama kamu hari ini. Jadi kita lebih heart to heart. Karena aku rasa mungkin ini obrolan yang paling dalam yang aku pernah Karena lakukan. aku pengen memberikan pesan kepada kita semua bahwa ini loh contoh-contoh kita nih yang ada di sini tuh pernah mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Dan kita ini satu poin juga bahwa kita jangan pernah malu untuk mengakui salah dan mengakui kesalahan, kemudian juga memperbaiki diri gitu ya, dan meminta maaf. Kita tuh jangan pernah malu untuk hal itu, karena itu bukan suatu hal yang hina, atau justru tuh itu ada membutuhkan keberanian dan pembelajaran. Betul, pembelajaran. Jadi memang begitu banyak gitu, kejadian-kejadian, dan kita pun juga jangan menutup mata kepada siapapun orang-orang yang mengalami itu kan. Mana pernah kebayang aku akan mengalami hal seperti kemarin gitu kan, aku ngalamin kayak gitu, my god gitu. Nah saat itu benar-benar aku tuh deep sad banget. Ini aku tuh aku sedihnya, aduh nih gue bikin anak-anak gue sama orang tua gue sama keluarga gue sedih. Itu bukan karena ini yang lain-lain, tapi mereka itu yang aku pikirin tuh gitu. Karena kan tapi udah minta maaf sama musuh deh. Udah. Tapi kayaknya anak-anak waktu itu udah minta maaf sama anak-anak. Udah langsung gitu ketemu juga terus, dan mereka pun di situ mereka pun juga yang di sini mungkin kan karena tadinya kan kita sibuk masing-masing juga. Waktu itu kan kita COVID ini kan lumayan, sebelumnya sibuk karena kesibukan, kemudian kita sibuk karena waktu saat COVID, akhirnya sendiri gitu. Terus di situ mungkin aku kan kebanyakan sendiri gitu. Kita lagi harus karantina di rumah sendiri. Nah terus Alia kegiatannya ada, Zahwa juga kegiatannya ada di kamar sendiri. Nah mungkin di situ juga menggugah mereka juga untuk kita ini memang harus nemenin ibu juga gitu kan, harus suka. Jadi kan aku suka, kalian ngapain sih gitu, ini ibu gini-gini, mereka nggak terlalu, maksudnya kayak gitu. Jadi aku merasakan gitu perubahan dari mereka juga, bahwa mereka ibu gue mungkin kesepian kayak gitu kan. Jadinya akhirnya sekarang tuh jadi lebih guyup, lebih dekat banget deh. Pada dasarnya kita dekat, tapi setelah itu jadi lebih dekat lagi, lebih terbuka lagi, lebih jujur lagi satu sama lain. Itu hikmahnya itu berarti. Hikmahnya itu luar biasa. Dan juga memang proses jalannya tuh berliku-liku, jatuh bangun. Tapi enggak, ini sekarang bangun terus gitu, amin gitu kan. Harus jadi contoh juga ya, misalnya saya sama Angie itu saya nggak pernah merasa ada masalah sama dia sebenarnya.